Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang sangat mulia dalam rangka bersama-sama kita mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berduduknya, berkumpulnya kita di majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semua dan meridhoi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majlis ini adalah wasilah penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya mulai dulu sekarang hingga yaumil qiyamah. Faslun ay hadza faslun. Bermula ini yaitu satu fasal. Watima'ul wajibatu fil ihrami khamsatu asya'a. Watima'u bermula dam al-wajibatu yang wajib dibayar. Fil ihrami pada waktu berihram. Jadi di saat seseorang melakukan ihram, sama ada ihram haji atau ihram umrah, lalu mengerjakan salah satu di antara yang dilarang di saat berihram, atau meninggalkan salah satu yang diperintahkan di saat berihram, maka seseorang itu wajib membayar dam. Ya, contoh di saat seseorang berihram, bagi laki-laki dilarang menutup kepala. Lalu di saat ia berihram tak tutupi atau menutup istilah kepalanya, nah berarti seseorang tersebut wajib membayar dam. Atau di saat berihram ia mencabut kuku, menatak kuku, memotong kuku, atau mencabut bulu membulu, atau memakai wangi-wangian. Nah itu berarti ia mengerjakan yang dilarang. Maka seseorang di saat berihram mengerjakan yang dilarang, maka ia wajib membayar dam.
Nah, lalu pada malam hari ini kita akan membicarakan ujar sidin wattima'ul wajibatu fil ihrami. Bermula dam al wajibatu yang wajib dibayar fil ihrami pada waktu berihram khamsatu asya'a. Khamsatu yaitu 5 asya'a macam daripada bagian-bagian dam tersebut. Jadi dam itu ada 5 macam bagiannya masalah dam itu. Nah, di kitab sini ada sini menyebutkan 5. Ahaduha, salah satunya daripada ad-dima, salah satunya daripada dam tersebut, yang pertama adalah ad-damul wajibu bitarki nusukin. Ad-damu dam, al-wajibu yang wajib dibayar, bitarki dengan meninggalkan, nusukin wajibnya haji, nusukin wajibnya haji. Nah, jadi yang pertama dam itu wajib dibayar disebabkan bitarki, ba itu bahasa babiyah. Sebabnya tarki meninggalkan, nusukin wajibnya haji. Kan dalam haji semalam pembahasannya ada rukun, ada wajib. Ya, apabila rukun tertinggal maka hajinya kada sah. Apabila wajib haji tertinggal hajinya sah, tapi wajib bayar dam. Jadi apabila seseorang melaksanakan ibadah haji, kemudian ada tertinggal salah satu daripada pekerjaan wajibnya haji, ya, napa misalnya meninggalkan berihram dari mikot. Nah, itu mengerjakan ihram, baniat ihram dari mikot yang sudah ditentukan. Nah, maka seseorang yang melaksanakan ibadah haji nang meninggal atau nang istilah meninggal ihram dari mikot, maka ini wajib membayar dam. Atau meninggalkan bermalam di Mina, atau meninggalkan melontar jumroh, atau meninggalkan menginap di Muzdalifah, sama aja, itu pekerjaan wajibnya haji. Nah, jadi ringkas katanya, dam yang pertama ini apabila seseorang mengerjakan ibadah haji tertinggal atau meninggal pekerjaan daripada wajibnya haji. Nah, termasuk juga orang yang mengerjakan ibadah haji tamattu. Nah, damnya dam yang pertama ini dua. Orang yang mengerjakan ibadah haji yang mana hajinya itu nang diambilnya adalah haji tamattu, maka ini wajib juga bayar damnya yang ini juga nang pertama nih. Atau orang yang meninggalkan tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Makkah, maka kita disuruh untuk melakukan tawaf wada atau tawaf wida.
Nah, apabila meninggal tawaf wida atau tawaf wada, maka inya wajib juga bayar dam. Apa damnya? Nah, nang ini juga. Apa damnya? Wahwa. Bermula ia adam, damnya alat tertibi ala berdasarkan at-tartibi susunan. Jadi dam yang pertama ini wajibnya yaitu dengan basusun mengerjakannya. Apa basusunnya? Syatun, damnya syatun, membayar seekor kambing. Jadi damnya yaitu dengan menukar seekor kambing, ya, nang mana seekor kambing itu menjadi dam, nang bagi seseorang yang meninggalkan atau tertinggal masalah wajibnya haji. Jadi apabila tertinggal wajibnya haji, maka wajibnya bayar dam. Dengan apa? Dengan menyembelih seekor kambing. Ya, jadi kambing itu disembelih sebagai dam, karena seseorang tersebut imam mengerjakan haji tamattu atau meninggalkan daripada wajib-wajibnya haji atau meninggalkan tawaf wada, maka inya wajib menyembelih seekor kambing. Ya. Fa'in lam yajid, fa'in maka jika lam yajid tidak menemukan ia seseorang yang melaksanakan ibadah haji yang bayar dam tersebut, tidak menemukan, tidak mendapat seekor kambing, imma kada dapatnya duitnya kada, waktu tolak haji duit habis, kada kawa lagi nukar kambing ya. Nah, kambing harganya sekitar 300, 400, 500 rial. Nah, waktu ini hendak bayar dam, duitnya kada ada. Kayak apa hendak bayar dam, nukar kambingnya kada kawa. Nah, apabila kada kawa, apabila tidak ada kambingnya atau kambingnya kada ada, kehabisan, misal duitnya ada aja, tapi kambing kurang berjual kada lagi, habis. Nah, itu lam yajib juga. Kayak apa? Bolehkah diganti dengan yang lain? Fasiyamu asyrati ayyamin, maka damnya siyamu puasa asyrati ayyamin 10 hari. 10 hari ini gantian daripada seekor kambing tadi. Tapi ini harus bersusun. Artinya apabila kambingnya kadada, kada kawa menukar kah, atau kadada orang berjual kah, pokoknya kada kawa lagi untuk kambing itu, kada kawa lagi. Kada boleh langsung memilih puasa, kada boleh. Jadi harus kambing dulu diusahakan bayar damnya. Ini kada kawa jual, maka boleh ganti dengan puasa 10 hari. Tapi mengerja puasa 10 hari ini salah satin fil haji, salah satin 3 hari dikerjakan. Fil haji
pada waktu melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi 3 hari dilaksanakan mulai inya berihram ibadah haji sampai inya belum tahallul. Jadi waktu inya melaksanakan ibadah haji, di situ inya wajib puasa 3 hari dulu. Nah, artinya 3 hari ini bilang hampir benar. Ya, makan haji itu mulai ya tanggal 8 inya berniat ihram haji, tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10 itu melontar Jumratul Aqabah. Ya, tanggal 11, 12, 13 itu melontar jumrah nang 3. Lalu setelah itu tawaf, boleh apakah tawaf, sa'i, yalah. Nah, anggaplah 7 hari waktunya selesai ibadah hajinya. Yalah. Nah, jadi wajib inya puasa 3 hari itu di saat inya melaksanakan ibadah haji tersebut. Ya, nah. Wasaba'atin idza raja'a ila ahlihi. Wasaba'atin dan 7 hari idza raja'a apabila pulang ia, kembali ia ila ahlihi kepada keluarganya. Artinya 7 hari dikerjakan setelah inya pulang ke kampung halaman inya. Yalah. Nah, ya setelah pulang inya mendatangi keluarganya, pulang inya ke kampung halamannya, yalah. Nah, kenapa geram? Jadi gantian daripada menyembelih kambing tadi yaitu puasa 10 hari, 3 hari dikerjakan di saat inya melaksanakan ibadah haji, 7 hari dikerjakan setelah inya pulang. Ya, nah, kenapa? Karena ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila tidak menemukan seekor kambing, maka puasa 3 hari fil haji pada waktu melaksanakan ibadah haji, wasab'atin dan 7 hari idza raja'tum apabila sudah pulang kamu, apabila sudah kembali kamu ke kampung halaman kamu. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya puasa 10 hari ini buktinya, dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala, faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Nah, itu apabila tidak menemukan kambing. Nah, tapi ini wajib dengan tertib bersusun, arti bersusun, wajib dulu diusahakan menyembelih kambing, wajib diusahakan dulu untuk menyembelih kambing. Apabila kadang mampu menyembelih kambing, terserah aja masalahnya apakah intinya kada awal menyembelih, imma duitnya kah nang kadada, atau kambingnya kah kadada orang berjual, sudah mencari kadada jual. Yalah. Nah, ada orang berjual tapi lalang benar, orang harga standar paling lalang 500, ada orang berjual 1.500 seekor. Nah, lalang benar 3 kali lipat misalnya. Ya, berarti kita dianggap kada mampu bisa. Yalah, kenapa? Karena harganya luar biasa, larangnya naik benar. Kenapa? Karena kambingnya langka misalnya. Ya, nah maka
apabila sudah tidak menemukan lagi untuk menyembelih seekor kambing, maka boleh diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari dikerjakan di saat melaksanakan ibadah haji, ya setelah berihram, setelah berniat ihram. Ya kan, berniat ihram itu kan untuk haji kebiasaan itu tanggal 8 ialah bulan Dzulhijjah sebelum berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9. Yalah, nah sampai ibadah haji itu selesai, yalah sampai melaksanakan sa'i. Ya sudah sa'i, nah itu kebanyakannya sa'i itu dilakukan pada malam ke-14 bulan Dzulhijjah. Nah jadi dam yang pertama yaitu dam tartib. Ya, kalau dalam manasik ibadah haji kalangan guru Syekh Guru Husin Qadri ialah Ujasidin, namanya itu dam tartib takdir. Yalah, artinya wajib bersusun. Apabila sudah kada mampu yang pertama, boleh dikerjakan yang kedua. Ya, apabila kada kambing, maka boleh diganti dengan puasa. Tapi kada boleh langsung puasa, sedangkan tidak diusahakan menyembelih kambing, itu kada boleh. Nah itu dam tartib namanya. Ya. Wasani, dan yang kedua daripada bagian dam adalah ad-damul wajibu bil halqi wat taraffuhi wa huwa ala takhliri. Wasani, dan dam yang kedua ad-damu ialah dam al-wajibu yang wajib dibayar bil halqi disebabkan mencabut atau menggunting, menggundul rambut atau bulu membulu. Al-halq itu ya mencabut, menggundul, menggunting. Nah, panang dicabut yaitu bulu membulu atau rambut. Nah, jadi dam yang kedua ini wajib dibayar disebabkan di saat berihram inya mencabut bulu membulu. Yalah, mencabut bulu membulu atau menatak, memotong kuku. Nah, ini termasuk al-halqi juga. Yalah, artinya memotong kuku kan semalam. Yalah, di saat seseorang berihram haji atau umrah, maka inya kada boleh memotong kuku. Nah, wa tarafuhi, dan sebab bersedap-sedap. Nah, artinya dam wajib dibayar disebabkan karena inya melakukan sesuatu nang nyaman-nyaman. Kan di saat berihram yalah kada boleh memakai wangi-wangian. Kan apabila memakai wangi-wangian itu kan nyaman, harum baunya. Yalah, bersedap-sedap namanya. Yalah, atau memakai minyak harum atau meminyaki rambut. Nah, itu namanya tarofuh, bersedap-sedap. Yalah,
atau bersandar gurau dengan bini, yalah ya pegagayaan. Nah dengan bini nang disertai dengan syahwat, yalah. Nah itu tarofuh ngarannya, artinya bersedap-sedap. Wahwa dan ia dam ala berdasarkan at-takhyiri, memilih. Nah kalau nang ini dam nang kedua ini boleh memilih nang manakah terserah. Kalau nang pertama tadi harus basusun tartib, artinya basusun kada kawan nang pertama hanya buka nang kedua. Kalau dam nang kedua ini boleh memilih, terserah aja, hendak pilih nomor 1 terserah, atau memilih nomor 2 terserah, atau memilih nomor 3 terserah. Takhir, memilih, suka pilih, kada perlu wajib, kada wajib nang pertama badahulu dilaksanakan, nya kada sanggup hanya kedua, kada pilih aja. Nah padamnya syatun, menyembelih seekor kambing. Yang pertama pilihannya syatun, menyembelih seekor kambing. Atau saumu, puasa salasati ayyamin, 3 hari. Atau at-tasadduqu, bersodakoh, bahadiah, bainfak, bisalasati, dengan 3 asu'in, gantang fitrah. Ya, bisalasati asu'in, dengan 3 asu'in, gentang fitrah. Yalah. Nah artinya pilih dia, hendak menyembelih kambing kah, atau hendak puasa 3 hari kah, atau hendak mengeluarkan 3 gentang kitab fitrah. Artinya tiga kali ukuran kitab fitrah. Kitab fitrah kan anggap misalnya 4 mud itu ya anggaplah 3 kilo misalnya, ya lah. Nah nukal 9 kilo baras kita bariakan nang salah satu asu'in tadi kemana, ala sittati masakina, ya lah. Ala diserahkan kepada sittati 6 orang, masakina miskin. Jadi salah satu asu'in tadi, 3 gentang fitrah tadi diserahkan kepada 6 orang miskin, ya lah. Nah, terserah aja, ya lah. Nah mana nang hendak puasa 3 hari, atau menyembelih kambing, atau nukar baras 9 kilo, bariakan dibagi 6, dibariakan kepada 1 orang miskin setengah asuh, ya lah. Jadi kita anggaplah setengah 2 kilo, 1,5 kilo. Nah 1,5 kilo barikan kepada orang miskin, ya lah. Nah ini dam takhir namanya, artinya suka pilih kita, artinya pilih aja nang mana nang hendak kita laksanakan, ya. Kemudian wasalisu, nah mungkin sampai di sini dulu yang kita baca. Nah karena malam ini akhirnya saudara kita Ahmad Fadilah ya hendak menyalawi julaknya, ya. Nah,
Ya, jadi habis kita baca Yasin setomat, habis itu kita bertahlil, yang mana kita hadiahkan pahalanya kepada ya Marinanya Ahmad Fadilah.